Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Dian Kartikasari, yaitu saya sendiri, Melanova Fitrianingsih, Intan Pandini, Siti Maimunah, dan Zahratul Masururah akan menyampaikan prinsip pengembangan kurikulum. Yang pertama akan disampaikan oleh Bu Melanova Fitrianingsih. Pada mata kuliah Prinsip Pengembangan Kurikulum dan Peserta Didik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan yaitu jelaskan secara rinci tentang prinsip kontinu dan contoh implementasinya dalam pembelajaran. Kemudian rumuskanlah prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Prinsip kontinu. Secara umum, kontinu berarti adanya kesinambungan, keberlanjutan, atau terus-menerus. Berkesinambungan pada prinsip kurikulum artinya setiap bagian-bagian, aspek-aspek, materi, dan bahan kajian disusun secara berurutan, tidak terlepas-lepas, melainkan satu sama lain memiliki hubungan fungsional yang bermakna. Kurikulum dirancang secara vertikal maupun horizontal. Secara vertikal berarti berhubungan antar jenjang pendidikan, misalnya dari SD, SMP, hingga SMA. Sedangkan secara horizontal berarti adanya keterkaitan antar berbagai bidang studi agar saling melengkapi. Dengan prinsip kontinu ini, tampak jelas alur dan keterlibatan di dalam kurikulum, sehingga mempermudah guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya adalah implementasi prinsip kontinu dalam pembelajaran. Implementasinya dibagi menjadi dua, yaitu secara horizontal dan juga secara vertikal. Secara horizontal berkaitan dengan urutan atau jenjang di masing-masing tingkatan. Untuk secara vertikal dihubungkan dengan mata pelajaran lain. Penerapan secara horizontal prinsip kontinu contohnya yaitu pada kelas 1 misalnya pada materi bangun datar dan juga bangun ruang. Pada kelas 1 sudah mengenal mengenai jenis-jenis dan karakteristik dari bangun datar, namun masih sangat sederhana. Pada kelas 2 sudah mengenal jenis-jenis dan bagian dari bangun datar dan bangun ruang. Pada kelas 3 sudah mengetahui ciri-ciri yang lebih detail dari bangun datar dan juga bangun ruang. Nah, pada kelas 4 dikembangkan lagi untuk mencari luas dari bangun datar. Dan pada kelas 5 dikembangkan lagi untuk mencari luas permukaan dan juga volume dari bangun ruang. Seperti itu. Sedangkan penerapan prinsip kontinus secara vertikal yaitu dihubungkan dengan pelajaran lain. Misalnya, materi mengenai bangun datar dan bangun ruang dapat dihubungkan dengan materi SPDP mengenai bangun 2 dimensi ataupun bangun 3 dimensi. Untuk selanjutnya, saya akan membahas mengenai prinsip relevansi kurikulum di salah satu sekolah. Nah, prinsip relevansi ini merupakan salah satu roh di dalam kurikulum. Nah, prinsip ini mengajarkan siswa untuk memiliki pemikiran dan wawasan yang sesuai dengan perkembangan zaman, di mana perkembangan zaman saat ini menuntut untuk berkembangnya atau untuk sesuainya dengan perkembangan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, untuk prinsip relevansi sendiri ini ada dua, yaitu adalah prinsip relevansi internal dan eksternal. Prinsip relevansi internal berarti adalah adanya kesesuaian antar komponen di dalam kurikulum, seperti isi, tujuan, materi, metode, dan sebagainya. Sedangkan relevansi eksternal berarti berkaitan dengan mengembangkan siswa agar siap untuk bermasyarakat. Selanjutnya, rumusan berdasarkan prinsip relevansi yang dapat diterapkan di sekolah. Yang pertama adalah relevansi internal, di mana antar komponen kurikulum, baik itu mulai dari tujuan, kemudian isi atau materi, metode, hingga evaluasi, itu harus berkaitan satu sama lain dan tidak dapat dipisahkan. Yang kedua adalah sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, di mana saat ini yang sangat kita butuhkan karena kita berada pada era 4.0. Untuk menyongsong era 5.0, kita sangat membutuhkan penggunaan teknologi secara bijak. Demikian adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dengan kelompok kami, silakan klik tombol replay atau komen.
Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.